Merokok kita itu ranking 8 terbesar di dunia. Ranking 8 itu ranking 8. Saya merinding. Dan itu sejajar itu ya dengan negara-negara yang sebenarnya masih negara kecil. Seperti Myanmar, Papua, begitu Timor Leste begitu. Jadi memang ya luar biasa kita ini. Jadi ini data terakhir ya, sudah data dari World Population Review bahwa perokok di Indonesia itu mencapai 33%. Tentu saja prevalensi tertinggi pada laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aisyah yang berbahagia, selamat datang di serial podcast Ramadan Keluarga Sehat Sakinah untuk semua bersama Majelis Kesehatan Pimpinan Pusat Aisyah. Saya Razani Fauzi Albone dan di episode kali ini kita akan membahas terkait Ramadan sebagai momen untuk berhenti merokok. Nah, Ramadan ini bukan hanya tentang bagaimana kita menahan lapar dan juga dahaga, tetapi juga momen untuk kita dapat merefleksi diri dan juga memperbaiki diri. Termasuk juga memperbaiki diri dalam hal kesehatan, tentunya kesehatan tubuh kita. Salah satu kebiasaan yang paling sulit ditinggalkan tetapi sangat penting untuk dihentikan adalah kebiasaan merokok. Nah, dalam episode kali ini kita akan membahas Ramadan sebagai momen untuk berhenti merokok dalam sudut pandang ilmiah dan juga medis. Bersama kita telah hadir Profesor Dr. Arlina Dewi, Magister Kesehatan, seorang akademisi dan juga praktisi di bidang kesehatan masyarakat yang aktif dalam pembinaan klinik-klinik pelayanan kesehatan, termasuk klinik berhenti merokok. Pastikan sudah siap untuk mendengarkan karena ini topik yang sangat menarik untuk dibahas. Langsung saja kita mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya sehat. Luar biasa. Boleh mungkin disapa dulu sahabat Aisyah. Ya, alhamdulillah para pendengar yang berbahagia. Alhamdulillah saya senang sekali hari ini diundang untuk bisa menyampaikan tentang bagaimana dampak merokok dan apa yang bisa kita manfaatkan di bulan Ramadan ini untuk momentum berhenti merokok. Baik. Dokter, kita langsung saja ya dok ya, terkait dengan merokok ini. Dari yang saya baca itu kan data menunjukkan Indonesia ini merupakan salah satu negara yang prevalensi perokoknya itu sangat tinggi. Mungkin bisa dijelaskan dulu dok, bagaimana dampak merokok terhadap kesehatan berdasarkan mungkin Dokter Arlina ini kan seorang guru besar ya, jadi mungkin kaitan dengan bukti-bukti ilmiah begitu. Ya, baik. Memang ini luar biasa sekali ya Indonesia ini, negara kita tercinta. Prevalensinya merokok kita itu ranking 8 terbesar di dunia. Ranking 8 itu ranking 8. Saya merinding. Dan itu sejajar itu ya dengan negara-negara yang sebenarnya masih negara kecil, seperti Myanmar, Papua, begitu Timor Leste begitu. Jadi memang ya luar biasa kita ini. Jadi ini data terakhir ya, sudah data dari World Population Review bahwa perokok di Indonesia itu mencapai 33%. Tentu saja prevalensi tertinggi pada laki-laki. Ya. Nah, yang kita juga perlu prihatinkan bahwa ternyata 7,4% dari yang perokok tadi itu berusia 10 hingga 18 tahun. Ke 18 tahun itu angkanya semakin hari semakin meningkat. Anak-anak Itu usia sekolah ya itu ya. Nah, itu menjadi perhatian kita ya. Nah, tadi juga Mbak Usi menanyakan tentang dampak ya. Iya. Di rokok itu luar biasa. Di satu batang rokok itu mengandung lebih dari 7.000 zat kimia. Dan 69 diantaranya itu bersifat karsinogenik loh Mbak. Oh ya, karsinogenik itu berarti dia menyebabkan kanker. Kita bisa lihat tuh kalau kita beli rokok itu mesti ada iklan-iklan rokok taruh di bawahnya ya. Tulisannya ya, ya itu apa namanya, pemborokan bolong, ya kan? Padahal sudah ada peringatan seperti itu ya dok. Nah itulah. Dan sebenarnya efek utama dari merokok itu bisa bermacam-macam ya. Yang pertama dari sistem pernafasan. Ini pada orang-orang yang merokok itu akan sering mengeluh dia sesak nafas ya, karena dia menderita namanya penyakit paru obstruktif kronis ya.
Ada juga yang emfisema. Emfisema itu kita tahu di paru-paru itu ada alveoli. Alveoli itu kayak balon-balon kecil ya yang dia mengembara. Anggur itu ya. Ya gitu. Nah sebenarnya itu dia yang akan membawa oksigen. Nah pada orang-orang perokok ini akan kolaps ya. Dan ini sifatnya irreversible. Kalau sudah kolaps gini sudah tidak bisa lagi berkembang. Gitu ya. Hingga kerusakan dari nikotin dari rokok ini memang ya sifatnya irreversible. Sampai ke yang paling kita takuti ya kanker paru. Belum dampak ke sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler itu karena dengan rokok itu zat-zat kimia dari rokok itu menempel pada pembuluh darah. Jadi seperti selang, kemudian ada kotoran di dalamnya sehingga alirannya menjadi tidak lancar, lumut-lumut ya. Betul ya. Nah, tentu saja kalau alirannya tidak lancar ya, pembuluh darah alirannya nggak lancar ya resikonya ya serangan jantung, ya kan, tekanan darah tinggi, kemudian apa stroke. Nah itu kan, kemudian dampak yang lain lagi itu terhadap sistem reproduksi. Pada laki-laki tentu saja ini akan mengalami penurunan kesuburan, kemudian juga akan mengganggu ereksi, ya. Sedangkan pada wanita ya kalau wanita itu merokok, bisa juga dia sebagai perokok pasif ya. Jadi sering ibu-ibu hamil kemudian bayinya itu setelah lahir prematur, berat badan lahirnya kurang, atau ada gangguan kelainan jantung ya, atau bahkan terjadi namanya sudden death baby. Jadi tiba-tiba bayi itu meninggal. Mungkin ibu itu tidak merokok, tapi karena pengaruh perokok pasif dari suaminya atau di lingkungan kerjanya misalnya. Baik, tadi kan sudah disampaikan untuk terkait bagaimana sih efek-efek merokok yang terjadi begitu ya dok ya. Dan oh iya, antara kadang-kadang kita perlu jelaskan juga ya bahwa antara orang yang merokok sedikit sama yang merokok banyak efeknya sama saja. Tuh, WHO sudah membuktikan itu. Jadi, saya sudah berkurang ini rokoknya gitu ya. Berhenti ya berhenti total sudah. Ya, nggak usah kurangi bertahun. Ya, padahal sebenarnya itu kalau yang laki-laki saya tahu bapak-bapak begitu ya, dok, itu merokoknya tidak cukup 1, 2, 3, tetapi bisa sampai 1 bungkus tuh ya dalam sehari. Bahkan ada yang sampai 2, 3 gitu ya. Iya baik. Berkaitan dengan bulan Ramadan ini, sebetulnya bulan Ramadan ini kan kita apa ya, bisa juga dijadikan sebagai momen untuk berhenti merokok gitu ya dok ya. Mengapa begitu dok? Nah ya, jadi begini ya, Ramadan ini kan 1 bulan ya. Nah, ini kesempatan kita ini untuk kita beradaptasi selama di bulan Ramadan. Jadi pertama ya pada saat bulan Ramadan ini kita bisa membangun kebiasaan baru ya sama bulan Ramadan. Teori psikologi kesehatan itu menunjukkan bahwa seseorang itu membutuhkan waktu sekitar 21 sampai 30 hari untuk membentuk kebiasaan baru. Nah, ini kan pas ini ya dengan Ramadan ini. Untuk momen untuk kebiasaan merokok ya, menghentikan kebiasaan merokok. Yang kedua, di bulan Ramadan ini kan kita puasa itu dilatih untuk mengontrol diri. Nah, ini kesempatan juga kita ya menjadi motivasi spiritual, waktu kita untuk mengendalikan diri ya, supaya kita secara intristik dari dalam kita itu kita berupaya ya dalam proses untuk berhenti merokok. Kemudian yang ketiga, masalah adaptasi tubuh. Studi ini menunjukkan bahwa dalam 8 sampai 12 jam pertama berhenti merokok itu kadar karbon monoksida, tahu ya karbon monoksida itu CO ya, bukan CO2 tapi CO ini kan racun itu dalam tubuh. Nah itu mulai turun. Nah dengan kalau kita berhenti merokok 8-12 jam pertama itu turun, maka akan meningkatkan kapasitas oksigen dalam tubuh kita. Nah ini ada kaitannya ini dengan puasa Ramadan. Saat berpuasa tubuh itu akan secara alami mengurangi paparan zat racun, termasuk nikotin dan karbon monoksida dari rokok. Karena rokok itu kan tidak merokok dia selama siang hari ya kan. Nah, ini menciptakan periode detoksifikasi alami
di mana tubuh mulai memperbaiki kerusakan akibat ya. Kemudian satu lagi ini ya, dengan di bulan Ramadan ini kan lingkungan sosialnya juga mendukung ya. Ramadan ini akan menciptakan atmosfer di mana banyak orang fokus pada ibadah ya, sehingga kita juga bisa orang-orang perokok ini mengurangi exposure-nya terhadap situasi yang memicu dia untuk merokok. Baik, Dok. Tadi saya sangat tertarik dengan yang disampaikan oleh Dokter Arlina terkait berapa jam tadi, Dok? Ya, kan dari 21 aja ya pertama. Iya, Dok, ketika menghentikan proses merokok itu akan langsung menurun zat-zat yang tidak baik di dalam tubuh, gitu ya, Dok ya. Berarti kan ketika merokok itu awal-awal ketika merokok itu juga zat yang kimia yang tidak bagus di dalam tubuh akan langsung meningkat, ketika berhenti juga akan menurun ya. Berarti kan untuk berhenti merokok itu kan sebetulnya sangat baik ya, Dok ya. Kira-kira manfaatnya apa ya, Dok ya, di dalam ketika bulan Ramadan ini berhenti merokok? Banyak sekali manfaatnya ya. Jadi manfaat berhenti merokok itu sebenarnya kalau seorang itu berhenti merokok itu akan terasa dalam hitungan jam sebenarnya, Mbak. Ya tentu saja jangka panjangnya juga terasa ya. 20 menit pertama itu tekanan darah dan detak jantung itu akan kembali normal. Secepat itu ya, Dok ya. Kemudian 8 jam pertama karbon monoksida dalam darah akan turun ke tingkat normal ya. Tadi ya, Dok. Ya otomatis kalau karbon monoksidanya turun, kadar oksigen tubuhnya juga akan meningkat ya. Nah, kemudian resiko ini hasil penelitian juga menunjukkan 24 jam pertama resiko serangan jantungnya juga akan mulai menurun ya. Kemudian 2 sampai 12 minggu kemudian sirkulasi darah dan fungsi paru-paru mulai membaik. Nah, nanti jangka panjangnya mulai nih 1 tahun kemudian resiko penyakit jantung koronernya menurun hingga 50% dibandingkan yang masih merokok. Ini semua hasil penelitian Bu, ini evidence ini ya. 5 tahun kemudian resiko kena stroke itu juga akan menurun ya dibandingkan orang yang kembali ke tingkat orang yang tidak pernah merokok. Kemudian 10 tahun resiko kanker parunya juga menurun ya, berkurang hingga setengahnya dibandingkan dia saat masih merokok. Kan luar biasa ini. Iya, sangat luar biasa ternyata. Baik, tadi kan sudah disampaikan bahwa banyak sekali manfaat yang didapatkan oleh seseorang ketika dia itu berhenti merokok begitu ya, Dok ya. Tetapi banyak juga orang yang merasa kesulitan untuk menghentikan merokok itu. Susah nanti, iya, seperti Dokter Arlina sampaikan tadi bahwa kadang ada yang berhentinya diturunkan jumlah batang rokoknya. Padahal kan itu juga sama saja dengan yang merokok banyak gitu ya, Dok ya. Lalu kira-kira apa strategi yang dapat diterapkan untuk seseorang ini sukses berhenti merokok? Iya. Ya, saya sering meminta klinik-klinik yang melayani berhenti merokok ya. Memang klinik-klinik berhenti merokok itu kok di Indonesia itu sepi peminat. Sepi peminatnya ya. Ya perlu biasanya itu yang berkunjung klinik berhenti merokok itu karena dia sudah sakit. Gitu loh seringnya. Iya. Mohon maaf, Dok, itu apa seperti tempat rehabilitasi untuk orang yang ingin berhenti merokok? Iya, tapi tidak dirawat inap dia. Ya, ini hanya tempat untuk kita berkonsultasi bagaimana caranya gitu untuk berhenti merokok. Dan itu sepi, betul sepi itu, sepi sekali. Bahkan di puskesmas itu juga banyak di pemerintah yang membuat ya pelayanan langsung, tapi juga jarang. Nah, jadi saya kira strategi yang paling baik itu adalah dari keluarga, peran keluarga, bukan kami tenaga kesehatan. Ya, kalau tenaga kesehatan itu bisanya ya menyadarkan bahwa ini loh sakitmu itu karena kamu merokok, nah gitu ya. Tapi peran dari keluarga itu justru yang paling penting karena keluarga itu sehari-hari ya, tempat bergaul sehari-hari. Tapi yang penting keluarga itu harus memberikan dukungan yang positif ya tanpa menghakimi. Kemudian mungkin bisa dimulai dengan menerapkan aturan-aturan ya, aturan-aturan di dalam rumah. Kalau di klinik itu bisa tulisannya di rumah sakit, di klinik area bebas rokok. Di rumah juga lah bikin aturan begitu. Tidak boleh merokok di lingkungan rumah ini, di dalam rumah. Perlu ada tulisannya juga yang besar. Kalau yang merokok biar anaknya yang pasal tulis itu Pak ya, mau bikin tulisan gitu ya. Kemudian juga
penting namanya teknik behavioral therapy ya. Seperti kita mengajak ya untuk melakukan aktivitas sehat bersama. Misalnya olahraga ringan, pagi, jalan kaki, sepedaan gitu ya. Atau di bulan Ramadan ini kan momen bagus untuk target ini menyelesaikan Al-Quran gitu ya. Jadi diganti aktivitasnya dengan membaca Al-Quran ya setelah buka cepet-cepet langsung merokok. Nah, itu yang saya temui itu. Iya, gitu ya. Kemudian ya memang di bulan Ramadan ini juga pasti anu ya, orang-orang yang merokok pun juga berkurang. Nah, ini penting juga ya. Memang orang yang merokok itu memang harus dijauhkan dari orang yang sedang tahap berhenti merokok. Itu betul-betul harus dijauhkan dari lingkungan orang-orang yang masih konsumsi merokok. Ya, karena kemudian sudah berhasil sebulan tidak merokok, terus lihat orang merokok itu aja rasa keinginan lagi. Apalagi kalau yang tadi di usia 10 sampai 18 kan Betul di sekolah. temennya langsung iso nyoba gak apa-apa satu. Mencoba satu tuh biasanya terus Lanjut langsung iya gitu ya. ya. Kemudian ada cara juga ya mulai catat kemajuan ya. Itu kadang-kadang tingkat pembelajarannya cukup baik ya. Pembelajaran dia catat dalam buku harian atau kertas gitu ya. Kemajuannya seperti apa. Dan memang kadang-kadang kami dokter itu juga memberikan namanya nikotin replacement therapy. Memang ketika orang itu sudah merokok cukup lama, dia berhenti merokok itu ada namanya gejala putus nikotin. Karena kan nikotin itu merupakan bahan yang menyebabkan kecanduan seperti narkoba begitu ya. Hingga ya memang ada tahap dia namanya gejala putus nikotin itu berdebar-debar dan sebagainya. Sehingga kita perlu memberikan namanya entah itu permen nikotin atau plester nikotin ya, untuk membantu dia gejala putus obat. Biasanya memang gejala putus nikotin ini biasanya memuncak memang pada 3 hari pertama. Jadi biasanya akan mereda setelah 2 sampai 4 minggu. Insya Allah kalau orang sudah bisa melewati berhenti merokok selama bulan Ramadan, angka keberhasilannya pasti akan sangat tinggi untuk seterusnya dia berhenti merokok. Harapannya memang begitu ya dok Ya. ya. Bulan Ramadan ini kita berharap sahabat Aisyah atau suami dari sahabat itu bisa berhenti merokok ya dok. Dengan diterapkannya memang tidak merokok, setelah berbuka juga tidak merokok. Ya, dengan dibantu dengan aktivitas yang lain. Iya langsung habis buka itu langsung sholat bersama. Baca terus Fatihah dialihkan. Nah ini terakhir dok. Ya, apa pesan dokter bagi sahabat Aisyah atau suami atau bahkan orang tua atau bahkan kakeknya yang ingin berhenti merokok? Ya, berhenti merokok itu investasi terbaik untuk kesehatan. Ramadan ini adalah kesempatan emas untuk kita memulai hidup lebih sehat. Tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga bagi keluarga ya. Karena ingat, rokok yang merokok satu, tapi yang berdampak adalah seluruh keluarga. Karena keluarga ini sebagai perokok pasif ya. Jadi gunakan ya momentum Ramadan ini untuk berubah, bertahan, dan hidup lebih berkualitas. Berubah, bertahan, dan hidup lebih berkualitas. Luar biasa. Saya banyak sekali mendapatkan informasi baru ini dari Dokter Alina terkait merokok. Bagaimana dampaknya, bagaimana ketika nanti seseorang itu berhenti merokok. Masya Allah. Terima kasih ya dok ya atas wawasan ilmiahnya. Tadi sangat ilmiah karena berdasarkan data-data ya dok. Yang jelas itu. Semoga nanti sahabat Aisyah bisa menjadikan Ramadan ini sebagai langkah awal untuk berhenti. Insya Allah. Banyak ya. Baik. Jangan lupa untuk terus mengikuti serial podcast Ramadan Keluarga Sehat Sakinah untuk semua bersama Majelis Kesehatan Pimpinan Pusat Aisyah. Ikuti terus sosial media Majelis Kesehatan Pimpinan Pusat Aisyah di Instagram @makes_ppa untuk mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya terkait kesehatan dan juga program-program kesehatan Aisyah lainnya. Sinergi dan kolaborasi memajukan kesehatan negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.